Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan kelompok kami, yaitu kelompok 6 yang terdiri dari Tri Yuniarti Suwandi dengan NIM 21020205095. Kemudian saya, BMP Harbi Maharani dengan NIM 2102020205101. Kelompok 6 akan mempresentasikan tentang tahap perkembangan agama dan moral pada anak usia dini. Pada tahap ini, menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini pada nilai agama dan moral meliputi kemampuan mengenal nilai agama yang dianut, menjaga kebersihan diri dan lingkungan, toleransi terhadap agama orang lain. Standar isi tentang tingkat pencapaian perkembangan anak usia anak 3-12 bulan meliputi mendengar berbagai doa, lagu religi, dan ucapan baik sesuai dengan agamanya. Kedua, melihat dan mendengar berbagai ciptaan Tuhan atau makhluk hidup. Ketiga, mengamati berbagai ciptaan Tuhan. Keempat, mengamati kegiatan ibadah di sekitarnya. Untuk usia anak 12-24 bulan, meliputi 1. Tertarik kepada kegiatan ibadah. 2. Menirukan gerakan ibadah dan doa. 3. Mengucapkan salam dan kata-kata baik seperti maaf, terima kasih pada situasi yang sesuai. Untuk usia anak 2-4 tahun meliputi 1. Mulai meniru gerakan berdoa atau sembahyang sesuai dengan agamanya. 2. Mulai memahami kapan mengucapkan salam terima kasih. 3. Mengetahui arti kasih dan sayang kepada ciptaan Tuhan. Keempat, mulai meniru doa pendek sesuai dengan agamanya. Untuk usia anak 4-6 tahun meliputi 1. Meniru gerakan ibadah dengan urutan yang benar. 2. Mengenal perilaku baik atau sopan dan buruk. 3. Mengerjakan ibadah. 4. Berperilaku jujur, penolong, sopan, hormat, dan sportif. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014, upaya pembinaan yang ditujukan pada anak sejak lahir sampai usia 6 tahun yang dilakukan dengan pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan serta perkembangan jasmani dan rohani supaya anak memiliki kesiapan memasuki pendidikan lebih lanjut. Kemudian, ada faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan pada anak usia dini. A. Faktor lingkungan sosial yang menyenangkan. Hubungan anak dengan masyarakat yang menyenangkan, terutama dengan anggota keluarga, akan mendorong anak mengembangkan gaya menjadi terbuka dan menjadi lebih berorientasi pada orang lain. B. Faktor keluarga di masa kanak-kanak. Anak yang berkembang dan tumbuh di tengah keluarga akan bersikap otoriter. Sebaliknya, dengan anak yang berkembang dan tumbuh di tengah keluarga yang cerai, kemungkinan akan menjadi anak yang cemas, tidak percaya. C. Faktor rangsangan lingkungan. Lingkungan merupakan suatu pendorong tumbuh kembang anak, khususnya dalam hal kemampuan fisik dan mental secara baik. D. Faktor penghambat anak usia dini diantaranya 1. Gizi buruk. 2. Cacat atau stigma tubuh yang mengganggu perkembangan anak. 3. Tidak adanya bimbingan belajar. 4. Rendahnya motivasi belajar. 5. Rasa takut dan minder untuk bergaul dengan teman. Kemudian untuk materi selanjutnya akan diteruskan oleh Saudari Tri Yuniarti Suwandi. Waktu dan tempat kami persilahkan. Selanjutnya, strategi mengembangkan kemampuan agama dan moral. Yang pertama, kegiatan rutinitas. Merupakan aktivitas sehari-hari yang dilaksanakan secara terus-menerus, tetapi terprogram dengan sempurna. Aktivitas ini tak wajib dicantumkan pada bentuk perencanaan tertulis.
bagaikan aktivitas harian, tetapi permanen dijadikan rencana yang sudah dipertimbangkan serta direncanakan dengan lebih baik. Yang kedua, kegiatan terintegritas. Ialah aktivitas pengembangan subjek nilai-nilai agama dan moral yang diselipkan melewati pengembangan bidang kemampuan fundamental lainnya. Planning ini wajib tercantum secara tertera berikut langkah serta kompetensi dasarnya pada aktivitas harian yang disusun sang guru. Yang ketiga, kegiatan khusus. Ialah planning aktivitas belajar yang berisi mengembangkan kemampuan dasar-dasar nilai agama yang pelaksanaannya tiada dimasukkan serta tak wajib dikaitkan menggunakan pengembangan bidang kemampuan dasar lainnya. Sebagai akibatnya membutuhkan waktu saat penanganan spesifik. Selanjutnya, praktek kegiatan mengembangkan kemampuan agama dan moral untuk anak-anak. Yang pertama, mulai meniru gerakan berdoa atau sembahyang dengan agamanya. Yang kedua, mulai menekuni pengertian sikap yang bertentangan meskipun belum selalu dilakukan mirip pemahaman sikap baik buruk, benar salah, sopan tidak sopan. Ketiga, mengenal yang kuasa melalui kepercayaan dianutnya. 4. Mengucapkan doa sebelum dan atau sehabis melakukan sesuatu. Yang kelima, mengenal sikap baik atau sopan serta buruk. Yang keenam, membiasakan diri beribadah. Yang ketujuh, menghormati kepercayaan orang lain. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.